Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 produksi 2B akan menjelaskan tentang materi evaluasi formasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok, nama Muhammad Robi J. Afandi dengan NIM 2314116. Saya Muhammad Jelbe Haji, NIM 2314149. Saya Pradipta Bintang Saputra dengan NIM 231410021. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana awal dari menentukan hidrokarbon ekonomis atau tidaknya hingga dapat diproduksikan melalui tersebut. Jadi tujuan kami di sini akan menjelaskan bagaimana itu pengertian dari evaluasi formasi, apa kegunaannya, dan juga parameter-parameter yang akan kami interpretasikan dalam menggunakan software yaitu interaktif petrofisik. Dan juga hingga kita mendapatkan keekonomisan yang disebut dengan OIP atau Original Oil and Gas. Sekian. Evaluasi formasi adalah suatu proses analisis uji dan juga untuk mengukur sifat fisik dari batuan yang ada di dalam atau di bawah permukaan dari tanah dengan menggunakan pengukuran hasil dari lubang sumur. Evaluasi formasi tidak hanya menggunakan satu aspek pengukuran saja, tetapi evaluasi formasi menggunakan banyak aspek untuk mengukur hasil dari interpretasinya dengan hasil yang saling berkesinambungan. Evaluasi formasi mempunyai tujuan seperti untuk memperkirakan suatu cadangan hidrokarbon yang ada di dalam reservoir dan untuk mengetahui karakteristik dari reservoir itu, dan juga untuk memperkirakan hidrokarbon yang akan diproduksikan. Metode-metode yang akan dilakukan dari evaluasi formasi sendiri ialah sangat sistematis dan sangat berurutan. Untuk yang pertama, untuk mengetahui evaluasi formasi, kita harus menentukan daerah atau zona yang diperkirakan adanya mempunyai potensi. Setelah itu, kita melakukan survei seismik dengan menggunakan alat tertentu untuk mengetahui benar atau tidaknya zona hidrokarbon yang ada di daerah tersebut. Setelah mengetahui survei seismik, kita harus membuktikannya dengan cara melakukan proses drilling atau pengeboran yang ada di daerah tersebut. Dan setelah itu, kita bisa menggunakan beberapa parameter sampel seperti menggunakan mud logging dan juga menggunakan logging while drilling maupun measurement while drilling. Setelah melakukan pengeboran, kita bisa menggunakan data logging yang akan dihasilkan tersebut dengan menginterpretasikannya di berbagai software. Salah satunya adalah IP atau Interactive Petrofisik, yang di sana akan memperjelas bagaimana memperkirakan suatu reservoir tersebut mempunyai potensi atau tidak dan mempunyai keekonomisan yang stabil atau tidak. Nah, jadi bisa teman-teman ketahui bahwasanya tipe logging itu bermacam-macam. Ada tipe listrik yang dimana itu salah satunya adalah resistivity, yang dimana resistivity itu mengantarkan arus listrik. Jadi tujuan untuk mengantarkan arus listrik itu untuk mengetahui seberapa susahnya arus listrik itu melewati informasi. Nah, jadi ketika resistivity-nya kecil itu bisa diartikan adalah air, dan apabila resistivity-nya besar itu bisa diartikan adalah minyak. Dan setelah itu ada produktivitas. Nah, apabila produktivitasnya itu kecil, berarti itu adalah minyak. Dan produktivitasnya besar, itu adalah air. Nah, jadi mengapa seperti itu? Soalnya air itu adalah media yang baik untuk mengantarkan arus listrik. Dan apabila minyak itu kurang baik untuk mengantarkan arus listrik. Nah, setelah itu di sini ada tipe logging radioaktif, yang dimana tipe logging radioaktif itu salah satunya adalah gamma ray, yang dimana gamma ray itu memancarkan sinar radioaktif untuk mengetahui sifat fisik formasi dan sifat fisik batuan seperti sandstone dan claystone. Nah, setelah itu di sini ada spontaneous potensial untuk pengukuran potensi spontan
untuk tipe batuan yang mengeluarkan ion-ion seperti sandstone dan freestone. Nah, tapi biasanya untuk tipe logging ini spontaneous potensial biasanya dilakukan bersamaan dengan gamma ray untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Density logging. Density logging adalah alat untuk mengukur suatu kepadatan atau densitas yang ada di dalam suatu formasi batuan. Jadi di dalam batuan itu terdapat suatu fluida, yaitu minyak dan air, di mana minyak adalah densitinya semakin besar dan minyak densitinya semakin kecil dan berbanding terbalik dengan air yang densitinya semakin besar. Untuk metode pengukurannya, kita menggunakan sinar gamma ray yang akan dilepaskan menuju dalam suatu formasi dari lubang sumur, di mana jika sinar gamma ray yang akan kembali sedikit, maka kepadatan atau densitas yang ada di dalam suatu formasi batuan tersebut akan semakin besar, dan berbanding terbalik, jika densitas yang akan kembali semakin besar, maka kepadatan atau densitas yang ada di dalam formasi atau batuan tersebut semakin kecil. Jadi seperti itu konsep dari densitas logging. Yang selanjutnya adalah neutron logging, di mana neutron logging adalah alat untuk mengetahui kandungan air dan minyak yang ada di dalam suatu formasi tersebut. Gimana kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya dengan menembakkan suatu neutron atau partikel-partikel yang dari lubang sumur untuk menuju ke suatu formasi tersebut. Dimana jika partikel-partikel atau neutron tersebut yang akan kembali ke dalam lubang sumur itu semakin banyak, maka kandungan air dan minyak yang ada di suatu formasi tersebut termasuk tergolong kecil. Dan jika banyak neutron yang terperangkap yang ada di suatu formasi tersebut semakin banyak, maka kandungan minyak dan air yang ada di suatu formasi tersebut maka tergolong cukup besar. Jadi dapat disimpulkan jika densitas logging dan juga neutron logging itu sangat berkesinambungan untuk mengetahui hasil dari interpretasi data logging tersebut. Untuk analisis pertama yaitu porosity. Jadi apa sih porosity itu? Porosity merupakan seberapa banyak ruang kosong yang terdapat di formasi maupun batuan yang bisa diisi oleh fluida, bisa hidrokarbon maupun air. Nah, untuk mengetahui porosity di software IP ini kita bisa menggunakan log gamma ray, log neutron, log density maupun kombinasi dari semua log tersebut. Kita bisa ambil contoh ketika suatu formasi memiliki 20% porositas, maka 20% juga volume yang ada di formasi tersebut berupa ruang kosong yang bisa diisi oleh fluida maupun tidak diisi oleh fluida. Analisis yang kedua yaitu volume clay. Apa sih volume clay? Volume clay merupakan seberapa besar kandungan clay atau lumpung yang terdapat di formasi maupun batuan. Mengapa kita harus mengetahui volume clay? Karena kadang kandungan clay ini bisa terisi di ruang kosong yang terdapat di suatu formasi maupun batuan. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui nilai porositas yang lebih akurat, kita perlu mengoreksi nilai porositas tersebut dengan volume clay yang ada di formasi. Analisis yang ketiga yaitu water saturation. Apa sih water saturation tersebut? Water saturation adalah seberapa besar ruang kosong yang terisi oleh air. Nah, biasanya water saturation ini satuannya yaitu persen. Jadi, kita bisa ambil contoh, semisal dalam formasi kita terdapat 30% water saturation. Berarti 30% dari volume ruang kosong yang terdapat di formasi kita berisi air dan 70% yang lainnya bisa berisi hidrokarbon maupun tidak berisi fluida sama sekali. Analisis keempat yaitu cut off. Apa sih cut off? Cut off adalah analisis yang kita bisa lakukan ketika kita sudah mendapatkan parameter seperti porositas, volume clay maupun saturasi water. Nah, untuk cut off sendiri ini kita bisa mendapatkan dua parameter lagi, yaitu net reservoir dan net pay.
Selanjutnya, apa sih net reservoir tersebut? Net reservoir adalah karakteristik dari formasi yang bisa untuk menyimpan maupun mengalirkan fluida. Nah, biasanya net reservoir ini memiliki karakteristik yaitu porositasnya lebih dari 10% dan memiliki volume clay di bawah dari 30%, yang berarti batuan tersebut cukup berpori dan mengandung sedikit dari kandungan clay. Selanjutnya ada namanya net pay. Jadi apa sih net pay itu? Net pay adalah bagian dari net reservoir yang mengandung hidrokarbon yang memiliki nilai keekonomisan untuk diproduksikan. Nah, apa sih parameter yang bisa menjadikan net reservoir menjadi net pay? Yaitu parameternya yang pertama yaitu dengan memiliki saturasi water di bawah dari 50%. Selanjutnya, biasanya untuk mengetahui net pay ini juga dilakukan tes produksi maupun tes untuk menguji permeabilitas dari suatu net pay tersebut. Analisis yang terakhir yaitu analisis OOIP dan analisis OJIP. Jadi apa itu analisis OOIP dengan analisis OJIP? Yaitu kita mulai dulu dari pertama analisis OOIP. Apa sih OOIP tersebut? OOIP adalah original oil in place, atau sederhananya kita bisa menyebutkan jumlah minyak yang terdapat di dalam sebuah formasi maupun batuan sebelum diproduksikan. Sedangkan OJIP merupakan jumlah gas yang terdapat di dalam suatu formasi maupun batuan sebelum diproduksikan. Nah, mengapa kita perlu mengetahui OJIP maupun OOIP? Karena supaya kita bisa memperkirakan seberapa lama kita bisa memproduksikan gas maupun minyak yang terdapat di formasi tersebut. Yang kedua, kita bisa mengetahui cadangan yang terdapat dalam formasi tersebut maupun dari gas maupun dari minyak. Untuk rumus dari OOIP sendiri yaitu OOIP sama dengan 7758 dikali luas area formasi dikali ketebalan formasi dikali 1 dikurangi oleh saturasi water lalu dibagi oleh faktor volume formasi dari minyak. Sedangkan untuk rumus dari OJIP yaitu OJIP sama dengan 43560 dikali ketebalan formasi dikali luas area dari formasi dikali 1 dikurangi saturasi water dibagi faktor volume formasi dari gas. Untuk lebih jelasnya lagi, rumus dari OOIP dan OJIP setelah ini.